Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungburuh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Dari sekian pengajian yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lampau, kita akan mengetahui dengan haqqul yakin bahwa doa adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di dalam riwayat lain yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumnya ibadah. Apa sum? Intisarinya ibadah. Karena doa adalah merupakan ibadah, maka kita harus menyadari seperti ibadah-ibadah yang lainnya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita tidak pengen ibadah kita diterima. Dan saya rasa tidak ada orang yang beribadah kemudian dia tidak punya cita-cita ibadahnya diterima. Saya yakin orang yang melakukan ibadah ya harapannya ibadahnya diterima. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, termasuk di dalamnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti rambu-rambu garis yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling baik. Aturan yang digariskan oleh beliau adalah aturan yang paling sempurna. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat sebelum berkhutbah beliau senantiasa mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seharusnya senantiasa kita hadirkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi manakala kita melakukan suatu ibadah, ada ibadah A dan ibadah B, tata cara A dan tata cara B.
kita tahu persis bahwasanya tata cara A adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tata cara B adalah tata cara yang dibikin oleh orang selain Nabi SAW. Entah itu guru kita, entah itu kakek kita, entah itu bapak kita, entah itu teman kita. Walaupun kita sudah mengamalkan praktek-praktek yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW itu sekian puluh tahun, dan kita sudah terbiasa dan sudah merasa nyaman dengan tata cara itu, seharusnya ketika kita mengetahui bahwasannya tata cara yang kita lakukan selama ini ternyata tidak sesuai seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita mengingat sabda Nabi SAW ini. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik aturan, sebaik-baik ajaran adalah ajaran yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aturan di muka bumi ini yang lebih baik daripada aturan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah doa. Dalam masalah doa, petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan pun di dalam doa dan yang lainnya, melainkan sudah dijelaskan untuk kita. Makanya beliau pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun. Artinya setiap Allah mengutus nabi pasti sudah wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya yang dia ketahui kebaikan tersebut. Jadi tidak mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui suatu kebaikan kemudian disembunyikan, tidak mungkin. Makanya orang yang membuat aturan-aturan baru di dalam beribadah, secara tidak langsung dia mengakui atau tidak mengakui, secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian dari syariat yang Allah turunkan kepada beliau. Secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita berkhianat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa tidak ada wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW melainkan sudah disampaikan. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan dan baru ketahuan setelah 14 abad kemudian, yaitu sekarang ini, itu kan aneh luar biasa, itu aneh bin ajaib. Jadi baru ketahuan sekarang ini setelah 14 abad yang lalu. Dan terus Nabi kita, apa disembunyikan oleh beliau nggak disampaikan? Terus para sahabat apa enggak tahu? Terus para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga para imam-imam Islam, apa mereka tidak ada yang tahu tuntunan itu baru ketahuan sekarang di tahun 1400 berapa sekarang? 1434 Hijriah, baru ketahuan sekarang. Ini kan luar biasa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa-doa dengan sekian jenis bentuknya. Dari mulai waktunya kita sudah pelajari, waktu-waktu yang mustajab. Kemudian juga diajarkan, nanti kita akan belajar pula adab-adab berdoa supaya doa itu mustajab. Kemudian kemarin kita juga sudah pelajari, selain waktu kita pelajari apa? Kondisi orang-orang yang mustajab. Kemudian juga kita sudah pelajari tempat-tempat yang dimana di situ seandainya seorang hamba berdoa maka doanya akan mustajab. Ini semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tidak cukup sampai di situ, sampai setiap kondisi sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW doa yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ketika kita sedang gembira, diajarkan oleh Nabi apa yang seharusnya kita ucapkan. Ketika kita sedang sedih, juga diajarkan oleh Nabi apa yang seharusnya kita ucapkan. Ketika kita sedang sehat, juga diperintahkan apa doanya. Kebalikannya sehat,
Sakit, ketika sakit juga ada aturannya dari Nabi SAW. Ketika kita mendapatkan nikmat, ada doanya. Sebaliknya ketika kita mendapatkan musibah, ada doanya. Ketika kita bepergian, ada doanya. Ketika kita sedang tidak bepergian, ada doanya. Semuanya itu ada doanya dari Nabi SAW. Makanya dikatakan bahwa permasalahan doa ini adalah merupakan salah satu permasalahan yang sangat sempurna di dalam agama kita. Sebagai suatu contoh, saya akan bawakan beberapa contoh yang menggambarkan betapa agama kita ini sangat sempurna dalam masalah penentuan doa-doa dalam momen-momen tertentu. Contoh, ketika kita memakai baju baru. Memakai baju baru. Ada doanya enggak? Apa? Orang tahu kelambi anyar? Setahun sepisan? Mergane setahun sepisan itu orang donga gitu? Apa coba doanya pakai baju baru? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Apa artinya? Yang terakhir, ya Allah, aku mohon kebaikan yang ada dalam pakaian ini dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini. Kemudian juga aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini. Apa pakaian memiliki keburukan? Apa keburukannya? Hah? Tidak menutupi aurat. Kalau itu nggak boleh dipakai. Jelas nggak boleh dipakai. Jadi jangan baca doa kalau baju pakai itu. Tetap itu mengandung keburukan. Apa misalnya yang lain? Hah? Tujuannya. Apa tujuannya? Ada orang pakai baju baru, tujuannya adalah untuk pamer, berbangga diri, bersombong diri. Kita dinasihatkan sama Nabi SAW untuk membaca doa ini supaya kita terhindar dari tujuan-tujuan buruk tadi. Ada yang lain? Yang buruk apa lagi? Cepat rusak. Itu buruk enggak? Buruk. Oh, cepat rusak kan kelambine murah ya cepat rusak. Ya kelambine larang ya orang belum tentu. Ada orang baru beli baju mahal, ada sebagian baju itu harganya puluhan juta. Kelambi regane pira? Puluhan juta. Itu katanya dipesan ke desainer khusus. Jadi limited edition. Jadi pakaian yang hanya dikeluarkan terbatas sekali. Harganya puluhan juta. Itu kan mestinya kalau harganya puluhan juta berarti kan kuat banget kan? Mestinya. Ternyata ketika berjalan orang ngerti anak paku kecantol paku langsung sobek bret. Bayangkan puluhan juta langsung sobek baru dipakai sekali. Itu keburukan bukan? Keburukan. Ada orang yang harganya Masya Allah berapa pakaian yang murah sekarang? 5.000 masa anak lebih 5.000. 25.000, 30.000 ya. Ternyata ora bodol-bodol. Kita sampai ya Allah iki klambi ora rusak-rusak, karepe kan cepet rusak ben bisa ganti tuku sing anyar. Ya itu subhanallah ya. Mungkin dia itu sebelum pakai baju itu dia membaca doa. Itu ketika kita mendapat nikmat. Pakai baju baru itu nikmat atau bukan? Nikmat. Disebutkan oleh Nabi SAW, ya sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Nabi kita SAW mengajarkan doa di setiap kondisi. Ketika kita mendapatkan nikmat juga diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana seharusnya kita berdoa. Contoh yang lain, ketika kita bepergian. Ketika kita bepergian, biasanya kita baca doa ketika bepergian. Tapi yang akan saya singgung di sini adalah ketika kita bepergian di tengah jalan. Kadang jalannya nanjak, kadang jalannya turun. Ada doanya enggak? Apa? Allahu Akbar kalau naik. Kalau turun? Subhanallah. Biasanya praktek enggak? Ini yang daerah, yang rumahnya di sana. Yang rumahnya di daerah sana. Tadi ketika nanjak pulang atau tadi ketika berangkat, turun, baca doa enggak? Hah? Oh, kepriwe sih? Katanya sudah tahu doanya. Nah,
Kita praktekkan dong. Nah, kita biasakan sama anak-anak kita ketika kita bepergian, ketika lagi nanjak kita membaca Allahu Akbar. Ketika turun kita baca Subhanallah. Sehingga kehidupan kita itu diiringi dengan seperti itu. Apalagi seandainya jalannya itu jalan yang mengerikan. Sudah nanjak berkelok-kelok atau turun, kemudian berkelok-kelok ada belokan yang sangat tajam. Kebanyakan orang kan malah enggane tiba kepriwe ya. Di samping kanan kirinya ada jurang. Jadi yang dipikir enggane tiba. Loh seharusnya kan kalau misalnya dia itu seperti itu, seharusnya dia itu mengucapkan ketika turun dia baca apa tadi? Subhanallah. Ketika nanjak, wah enggane bane copot kepriwe ya. Dan seandainya Allah menakdirkan memang bane copot beneran. Perkataan terakhirnya adalah enggane bane copot. Begitu turun juga seperti itu, enggane tiba kepriwe. Itu perkataan terakhir dia sebelum meninggal dunia. Tapi orang yang senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seandainya Allah menakdirkan, dan seandainya seorang hamba itu membaca doa ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya Allah menakdirkan dia kecelakaan sampai meninggal dunia, kan luar biasa. Kalimat yang dia ucapkan terakhir, kalau tidak subhanallah, dia ucapkan Allahu Akbar. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Contoh yang lain, doa agar bisa melunasi utang. Doa agar bisa melunasi utang. Hafal enggak? Enggak punya utang ya? Masya Allah, enggak punya utang, makanya enggak pernah hafal doa ini. Tapi saya enggak yakin lah. Saya yakin banyak yang punya utang. Pernah enggak kita berdoa bagaimana caranya supaya hutang kita cepat lunas? Yang kita pikir adalah selalu usaha secara lahiriah. Ketika sudah jatuh tempo, entah itu hutang kepada apa, kepada person atau kepada lembaga keuangan atau apa saja, yang ketika sudah jatuh tempo pasti yang dipikir adalah bagaimana saya mencari pinjaman untuk gali lubang tutup lubang. Padahal ada doanya. Di antara doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan rizkimu yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan jadikanlah aku kaya wahai Rabbi dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Jadi di dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa bergantung kepada Allah. Ini ketika kita sedang mendapatkan musibah, ketika sedang susah. Kalau tadi ketika sedang senang. Contoh yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika kita terkejut, ada doanya apa? Masya Allah. Dideri masa Masya Allah. Ketika terkejut apa coba? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ketika terkejut kita adalah membaca kalimat tahlil. Apa? La ilaha illallah. Ya, ketika terkejut membaca kalimat tahlil. Tidak sebagian orang ketika terkejut ngomongnya astaga. Nah, ketika terkejut ngomongnya astaga. Bocah kok kepriwe? Tidak. Ketika terkejut kita membaca la ilaha illallah. Contoh yang lain, ketika dilanda kegelisahan dan kesedihan. Pernah gelisah? Pernah sedih? Entah itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Kadang-kadang kita merasa kok hati ini gak tenang sekali. Diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah doa yang cukup panjang. Nabi SAW mengajarkan supaya kita membaca Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak
an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Siapa yang sudah hafal? Ini kata Nabi SAW, seandainya ada orang dilanda kegelisahan, kesedihan, kemudian dia membaca doa ini, maka dijamin oleh Nabi SAW kegelisahan dan kesedihan itu akan hilang. Dan banyak orang yang sudah mencoba, ya, banyak orang yang sudah mencoba. Pernah ada dosen saya bercerita seperti itu. Suatu saat beliau dilanda kegelisahan, kegalauan karena suatu masalah, beliau ingat doa ini dan langsung dibaca. Subhanallah, detik itu juga langsung hilang. Rasa hatinya tenang, tentram, damai. Kenapa? Karena dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW sudah menjamin, yang namanya hidup di dunia kan gak lepas dari itu. Entah itu karena belitan ekonomi, entah itu karena belitan anak yang kurang bisa diatur, entah itu karena belitan pekerjaan dan seterusnya, atau karena belitan masalah dengan tetangga. Ketika kita dirundung dengan masalah-masalah tersebut, alangkah baiknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk dalam momen-momen yang mungkin tidak terbayang oleh kita. Di antaranya adalah doa ketika masuk pasar. Mana? Bakul mana bakul? Hah? Pada nggak ngaku nih bakulnya. Jenengan kalau masuk pasar baca doa nggak? Doa apa coba berdoanya? Aja dirubah saya. Siapa? Ya. Wa huwa hayyun la yamut. Terus biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba siapa yang hafal? Jangan pernah ke pasar enggak? Oh, malah sebagian sabendina la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Terus wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tambahan apa di tengah? Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca doa ini maka insyaallah dia akan mendapatkan bantuan dari Allah, akan dilindungi ketika di pasar dan seterusnya. Dan juga ketika melihat fenomena alam, ketika melihat ada angin, ya. Makanya kemarin ketika di kota kita itu dilanda dengan angin ribut, saat itu banyak yang rumahnya atapnya pada kabur, pada terbang atapnya, bahkan sampai atap asbes pun juga ikut terbang. Saat itu saya tanya kepada jamaah pengajian, jenengan ibu-ibu, saya itu ibu-ibu, jenengan ibu-ibu ketika ada angin itu baca apa bu? Baca apa Ustadz ya? Ternyata banyak yang belum tahu kalau ada angin itu ada bacaannya. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya. Kebaikan angin apa? Bisa bernafas, terus semriwing, apa lagi? Apa? Menumbuhkan tanaman, terus ya enggak apa-apa lah. Tapi aja totoan bah enak lah ya. Kitiran, apa namanya? Kincir angin ya. Kebaikannya kita minta. Tapi angin itu bisa berubah menjadi mengandung keburukan. Contohnya itu angin puting beliung.
bisa menerbangkan atap rumah, kemudian juga bisa merobohkan pohon sehingga mengenai seseorang, bisa menambah api semakin besar. Jadi kita meminta kepada Allah, wahai Rabbi, ini makhlukmu, engkau yang mengatur wahai Rabbi. Jadi angin itu kan ada yang ngirim. Yang ngirim siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengirim Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita minta kebaikannya kepada Allah. Dan kita memohon perlindungan dari keburukannya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ini dibaca, saya yakin insya Allah akan banyak musibah-musibah yang bisa dihindari. Cuman banyak di antara kita ketika ada angin puting beliung, yang pertama dipanggil biunge. Biunge kepriwe iki? Pada mabur-mabur sene. Bukannya memanggil siapa? Bukannya memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Biunge di pasar dipanggil-panggil. Mau bisa apa? Atau bahkan sudah meninggal. Mestinya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Dan ini perlu kita hafal. Dan perlu berusaha kita latih. Karena kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa, yang namanya angin ketika datang itu ngasih tahu enggak? Mendadak. Nah, kalau mendadak itu kan biasanya orang kalut. Ya, dia kalut. Kadang-kadang lupa. Seperti orang misalnya ngelihat pocong, ayat kursi sing wis dihafal bisa bisa kelalen. Misal ya, pocong ya setan, ya setan. Ya. Ketika orang lihat hal-hal yang mengerikan, sebenarnya dia sudah hafal doa tersebut. Akhirnya dia terlupa karena apa? Karena kaget. Makanya kita berhati-hati. Ya. Kita usahakan untuk kita hafal semaksimal mungkin. Sehingga ketika kita butuhkan, kita nggak perlu mencari-cari catatannya dia. Wingi rekamannya, buka apa? MP3. Ora sempat buka MP3. Bingung ini, sudah mabur kemana-mana. Makanya dihafalkan. Ya. Dihafalkan, sesekali kita ulangi lagi. Apa ya doa ketika ada angin dan seterusnya. Ketika ada petir juga ada doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang sangat sempurna dalam masalah doa dan ibadah yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui betapa anehnya perilaku sebagian orang yang meninggalkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia lebih tertarik dengan doa-doa yang dibikin oleh manusia biasa, yang tidak jelas dari mana juntrungnya. Sangat aneh. Ketika Nabi kita SAW sudah mengajarkan doa-doa yang begitu sempurna. Sudah jelas-jelas tuntunnya ini, kalau ada ini baca ini, kalau ada ini baca ini. Tapi justru itu ditinggalkan. Kemudian dia mencukupkan diri dengan melakukan amalan-amalan doa-doa yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kadang-kadang dia tidak tahu ini sumbernya dari mana. Tahu-tahu beli buku, asal beli dan seterusnya. Sehingga dia lebih hafal doa-doa yang tidak ada tuntunannya dibandingkan doa-doa yang ada tuntunannya. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Kata beliau, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim. Setiap seseorang itu membuat sesuatu yang baru di dalam agamanya yang tidak ada tuntunannya, illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari diri orang tersebut tuntunan yang semisalnya. Sehingga kita dapatkan orang tersebut yang diapal cuma zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa yang tidak ada tuntunannya. Kemudian yang ada tuntunannya dia lupakan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada tuntunan yang begitu jelas dari Nabi SAW. Kemudian kenapa ditinggalkan oleh mereka? Kemudian mereka memilih doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sehingga dihukum oleh Allah. Dia tidak lagi mudah untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka berhati-hatilah. Dan itu banyak ya. Banyak dijual di toko-toko. Judulnya juga menarik ya. Contoh ada buku judulnya Amalan. Doa-doa penyembuh. Enteng jodoh.
pembuka aura dan pemenuh segala kebutuhan. Itu kan orang kan pengennya wah ini aura bukan aurat ya. Aura itu apa sih? Apa? Pancaran apa? Jadi mukanya akan kelihatan berwibawa misalnya dan seterusnya. Kemudian enteng jodoh, wah siapa itu yang nggak pengen enteng jodoh? Terus pemenuh segala kebutuhan. Di situ diajarkan doa-doa yang subhanallah ya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Amalan-amalan yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ada di sini amalan penyembuh bisul. Amalan penyembuh bisul katanya, saya nggak akan baca doanya nanti ada yang praktek nanti. Di situ diajarkan baca doa anu ya, nggak saya sebutkan. Kemudian cara mengamalkan, letakkan telunjuk di atas bisul tadi. Kemudian diusap-usap sekitarnya sambil membaca doa ini 7 kali. Ketika bacaan ke-7 pijit sampai pecah. Masya Allah ya Rabbi. Terus nek nembe ping 6 orang pecah berarti amalan agar disayangi atasan ya, baca ini juga nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, kemudian ada juga amalan agar segera mendapatkan keturunan, ini juga nggak ada contohnya. Baca amalan apa, kemudian baca kalimat di atas, kemudian baca surat Al-Fatihah 11 kali, tiupkan ke dalam air putih, embunkan semalaman di alam terbuka. Jadi suruh setelah dibaca, gelasnya itu ditaruh di mana? Ditaruh di lapangan atau taruh di mana? Padahal Nabi kita SAW mengajarkan kalau malam hari kita punya gelas atau punya panci itu suruh ditutup. Ini malah disuruh dibuka. Bukan cuma dalam rumah, malah ditaruh di luar rumah. Kemudian dikatakan kemudian paginya baru diminum, lakukan cukup sekali saja dan tunggu hasilnya. Itu kan promosinya Masya Allah, cukup sekali saja tunggu hasilnya. Kalau belum berhasil coba lagi gitu. Masya Allah, orang yang mudah terprovokasi, orang cukup sekali. Kalau nggak berhasil ya coba lagi. Kalau sampai 10 kali ya sama saja. Ya. Ini dikarang oleh seorang ustadz dalam tanda kutip yang sering muncul di televisi. Sekarang kan orang kebanyakan kan mudah tertipu. Wah, masa ustadz muncul di TV itu salah. Dan banyak terjadi fitnah. Ya. Banyak terjadi fitnah dengan tadi. Orang mudah tertipu. Padahal sebenarnya belum tentu. Makanya tidak setiap orang yang sering muncul di TV itu kemudian lantas bisa dijadikan sebagai panutan, bahkan dijadikan barometer, belum tentu. Ya kita harus kritis. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa kita asal sekedar menerima saja. Karena juga perlu kita sadari bahwa televisi pun juga mereka dibalik itu semua mereka ingin meraup keuntungan. Sehingga dipilihlah ustadz-ustadz yang kira-kira bagaimana bisa menarik, terutama ustadz-ustadz yang lucu. Sehingga rebutan penonton antara pelawak dengan ustadz. Ya. Ustadz yang lawak, pelawak yang nyamar jadi ustadz. Repot jadinya. Jadi tidak setiap yang sering muncul di TV kemudian lantas kita terima, kita amalkan, belum tentu. Kita harus kritis. Sebagai seorang muslim kita harus bersikap cerdas. Ini contoh. Ada contoh yang lain ya. Judulnya Saripati Mujarobat. Nah, melalui ayat-ayat Quran dan sunnah Rasul. Di dalam mukaddimahnya dia sudah mengatakan Sari Mujarobat ini banyak menggunakan ayat-ayat Quran dan sunnah sebagai wasilahnya. Jadi tipuan ya. Sehingga orang yang tidak paham dikira wah ini dari Quran sama dari hadis masa sih salah, tidak mungkin ya. Padahal sebenarnya yang kita perlu ketahui itu bukan hanya bacaannya tapi penempatannya. Penempatannya di mana? Sering kita ingatkan, kalau misalnya orang membaca subhanallah, bagus enggak? Bagus. Tapi kalau tempatnya salah, maka akan menjadi salah. Contohnya orang takbiratul ihram membaca subhanallah. Orang yang lainnya Allahu Akbar, dia membaca subhanallah. Benar enggak? Salah. Salah subhanallahnya,
atau salah penempatannya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang. Misalnya ada orang meninggal, alhamdulillah. Gimana kira-kira? Dikepuruki sama orang. Karena sudah ada bacaannya ketika ada orang meninggal, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti membaca alhamdulillah itu tidak boleh, tapi penempatannya itu yang tidak betul. Begitu juga di sini. Ayat-ayat Al-Quran dicampur-campur antara ini dengan ini, kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang tidak benar. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia mengatakan semoga Allah menjadikan tulisan ini amal jariyah. Masya Allah. Ini bukan amal jariyah ini dosa jariyah ini. Ya, karena setiap yang mengamalkannya akan mendapatkan dosa. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dari judulnya saja kita sudah tahu sekilas. Di sini saya hanya akan baca judul-judulnya. Doa supaya kebal dari senjata tajam. Nah, jadi pakai ayat Quran. Pakai ayat Quran, bukan pakai mantra-mantra. Dan saya nggak akan kasih tahu, nanti ada yang praktek nanti. Kemudian juga agar tidak dilihat oleh musuh. Berarti bisa ngerogo sukmo sehingga tidak dilihat sama musuh. Kemudian juga agar memiliki pukulan dahsyat. Jadi supaya dahsyat pukulan itu bagaimana? Ya latihan lah seharusnya. Kemudian ada ayat untuk pengasihan. Tahu pengasihan? Pelet. Jadi ayat Quran itu dijadikan apa? Pelet. Kemudian ada juga doa agar dinaikkan pangkatnya oleh atasan. Nah, supaya naik pangkat itu ada doanya, ada ayatnya yang perlu dibaca. Ayo siapa yang pengen naik pangkat? Nah, di sini di beberapa aturan-aturannya dijelaskan. Cara mengamalkannya adalah tulislah ayat di bawah ini pada kulit kijang. Bukan mobil kijang ya. Kulit kijang dengan menggunakan tinta misk zafaron dan air mawar, dan sewaktu menulisnya dalam keadaan suci, kemudian tulisan tadi ditaruh ke dalam kopiah atau diselempitkan pada sabuk. Tulisan tersebut dibawa kemana saja. Ini jimat ini. Ini jimat. Jadi orang tidak sadar, dikiranya wah ini jimat Islami. Tidak ada jimat Islami. Nah, ini contoh. Kemudian juga ada doa bermahabbah lewat makanan dan minuman. Jadi kalau ada orang kita cintai, di sini disebutkan kalau misalnya pengen mendapatkan simpatik dari lawan jenis, maka bacalah doa ini di makanan yang akan dimakan oleh lawan jenis tersebut. Baca 786 kali. Baca bismillah. Baca bismillah 786 kali, fikiran dipusatkan kepada orang yang dimaksud. Loh, kita suruh baca bismillah kok malah mikir pacarnya gimana sih? Nah, kita malah jadi disimpangkan. Kemudian setelah baca, kemudian baca apa, kemudian ditiupkan ke makanan atau minuman yang akan ditiup, yang akan dimakan oleh orang tersebut. Kemudian tunggu saja, nanti dia akan simpatik dan seterusnya. Kemudian ada doa ini aneh, doa ingin bertemu dengan kekasih di dalam mimpi. Jadi kalau misalnya pengen ketemu sama pacar dalam mimpi, jadi bukan kenyataan, dalam mimpi itu ada prakteknya, baca sholawat, baca sholat sekian dan seterusnya. Maka hati-hati. Ini yang berkedok agama. Ada yang belak-belakan, nggak pakai agama sama sekali. Kalau tadi masih pakai ayat Quran, itu pun menyimpang. Ada yang jelas-jelas menyimpang, pakai mantra-mantra, itu pun juga dijual bebas. Ada rapal, jadi bukan doa. Kalau tadi doa, kalau ini rapal untuk menyerap hantu wedon. Rapal untuk menyerap hantu wedon. Kemudian rapal untuk memanggil tuyul. Jadi tuyul itu bisa dipanggil. Rapal untuk memanggil wewe gombel. Benar. Rapal untuk memanggil kuntilanak. Rapal untuk memanggil buto ijo. Rapal untuk terbang. Rapal untuk jalan di atas air dan seterusnya. Ini semuanya isinya tidak ada Quran. Ini isinya semuanya adalah mantra-mantra yang dibikin oleh sebagian orang. Dan anehnya sangat disayangkan,
Banyak di antara kaum muslimin yang masih percaya dengan hal-hal tersebut. Ustaz kok punya buku-buku itu, Ustaz? Saya khawatir ada yang suudzon, Ustaz ya praktek ya. Enggak, ini buku ini saya beli 5 tahun yang lalu. Saya beli 5 tahun yang lalu dan alhamdulillah saya tidak hafal buku ini isinya. Buku ini saya beli ketika saat itu saya sedang menyusun tesis yang berjudulkan Syirik-syirik di Indonesia pakai bahasa Arab. Alhamdulillah selesai, nulis selama 5 tahun, alhamdulillah jadi dan sudah diujikan dan sudah lulus. Saya pulang ke sini ya, tapi masih di rumah ya. Karena tebalnya itu jadi belum sempat untuk menerjemahkan. Ada 1.600 halaman. Saking banyaknya syirik-syirik di Indonesia, bukan saking pinternya saya. Itu saking banyaknya syirik-syirik di Indonesia. Jadi sampai membutuhkan 1.600 halaman. Dan di antara referensinya ini buku-buku ini. Jadi saya beli buku ini bukan untuk dipraktekkan, tapi saya beli buku ini untuk dibantah. Entah kapan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu masih dalam bahasa Arab. Jadi nggak tahu kapan itu bisa diterjemahkan. Ya entahlah, wallahu a'lam, mungkin ada yang mau menerjemahkan atau ada yang mau membantu, ya alhamdulillah. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sekira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.